Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 2F Manajemen akan sedikit berbagi informasi mengenai disiplin kerja. Di dalam video ini kami akan membahas tentang pengertian disiplin pegawai, pentingnya disiplin kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, komponen kedisiplinan, dan hal-hal yang menunjang kedisiplinan. Oke, langsung ke pokok pembahasannya ya. Pengertian disiplin pegawai. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-tugasnya, baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Hukuman juga sangat diperlukan dalam kedisiplinan karyawan untuk mendidik karyawan supaya menaati semua peraturan perusahaan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua karyawan. Dengan keadilan dan ketegasan, sasaran pemberian hukuman akan tercapai. Indikator disiplin kerja. A. Tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan karyawan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. B. Teladan pimpinan. Pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin yang baik, jujur, adil, sesuai kata dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. C. Balas jasa. Balas jasa atau gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan, karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaan. Jika karyawan semakin mencintai pekerjaan, maka kedisiplinan yang diciptakan semakin baik pula. D. Keadilan. Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa atau pengakuan atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik. E. Sanksi hukuman. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, maka karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Sikap dan perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. F. Ketegasan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai hukuman yang telah ditetapkan. G. Hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada sebuah perusahaan. Hubungan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Macam-macam disiplin kerja. A. Disiplin preventif. Merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan perusahaan. Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada dalam organisasi. Jika sistem organisasi, maka diharapkan akan lebih mudah menegakkan disiplin kerja. B. Disiplin korektif. Merupakan suatu upaya menggerakkan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Pada disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan diberikan sanksi adalah memperbaiki perilaku pegawai yang melanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada yang melanggar. C. Disiplin progresif. Kegiatan memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuan dari disiplin progresif ini agar karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan korektif sebelum mendapat hukuman yang lebih serius. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tegak tidaknya suatu disiplin kerja dalam suatu perusahaan. Menurut Ghazali Syahdam 1996, faktor-faktor tersebut antara lain:
A. Besar kecilnya pemberian kompensasi. B. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. C. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. D. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. E. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. F. Ada tidaknya perhatian kepada karyawan. G. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Komponen kedisiplinan. Rifai 2005 menjelaskan bahwa kedisiplinan kerja memiliki beberapa komponen seperti A. Kehadiran. Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur kedisiplinan kerja rendah terbiasa terlambat dalam bekerja. B. Ketaatan pada peraturan kerja. Karyawan yang taat pada aturan kerja tidak akan melalaikan prosedur. C. Ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan terhadap tugas yang diamanatkan. D. Tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan memiliki tingkat kewaspadaan tinggi yang selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. Hal-hal yang menunjang kedisiplinan. Ada beberapa hal yang menunjang kedisiplinan kerja. Menurut Niti Simito 1984, ada beberapa hal yang dapat menunjang keberhasilan dalam mendisiplinkan karyawan, yaitu A. Ancaman. Dalam rangka menegakkan kedisiplinan, kadangkala perlu adanya ancaman yang diberikan tidak bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih bertujuan untuk mendidik, supaya bertingkah laku sesuai dengan yang kita harapkan. B. Kesejahteraan. Jangan sampai suatu pelanggaran yang diketahui dibiarkan tanpa tindakan atau membiarkan pelanggaran tersebut berlarut-larut tanpa tindakan tegas. Hal-hal yang menunjang kedisiplinan. C. Partisipasi. Dengan jalan memasukkan unsur partisipasi, maka para karyawan akan merasa bahwa peraturan tentang ancaman hukuman adalah hasil persetujuan bersama. D. Tujuan dan kemampuan. Agar kedisiplinan dapat dilaksanakan dalam praktek, maka kedisiplinan hendaknya dapat menunjang tujuan perusahaan atau organisasi, serta sesuai dengan kemampuan dari karyawan. E. Keteladanan pimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menegakkan kedisiplinan, sehingga keteladanan pimpinan harus diperhatikan. F. Keteladanan pimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menegakkan kedisiplinan, sehingga keteladanan pimpinan harus diperhatikan. Demikian pembahasan dari kami mengenai kedisiplinan kerja. Apabila ada kekurangan dan salah-salah perkataan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you in next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.